Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi baru SMA Negeri 3 Kediri masih tetap fokus dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS yang insya Allah berlangsung selama 3 hari. Tentunya selama 3 hari ada banyak materi-materi baru yang disajikan untuk kemudian kalian pahami dan dilaporkan dalam bentuk resume. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas yaitu seputar stakeholder atau pemangku kepentingan di SMA Negeri 3 Kediri. Siapa dan apa peran beliaunya? Bersama kita sudah hadir Wakakesiswaan SMA Negeri 3 Kediri, Ibu Jarminingsih SPD, yang akan membahas tentang materi stakeholder SMA Negeri 3 Kediri. Sudah bersama kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Jarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kita. Terima kasih, saya juga diberi kesempatan untuk hadir mengisi materi dalam MPLS SMA Negeri 3 Kediri tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, materi mungkin anak-anak penasaran siapa-siapa stakeholder di SMA Negeri 3 Kediri. Monggo silahkan Bu Jarmi. Terima kasih. Baiklah anak-anakku semua, sebelum saya memulai materi saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima menjadi siswa-siswi baru SMA Negeri 3 Kediri tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bersama SMA Negeri 3 Kediri kalian nanti akan bisa mengembangkan bakat dan potensi kalian. Di sini kalian akan menjadi lebih baik dan nantinya akan tercapai segala apa yang kalian cita dan citakan. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan ini saya akan membawa materi mengenai stakeholder. Stakeholder sendiri dalam bahasa Indonesia berarti pemangku kepentingan. Mari kita bicara lebih jauh, apa arti dari stakeholders? Stakeholders menurut definisinya adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu organisasi. Selanjutnya, di sini saya mengutip dari beberapa ahli. Apa itu stakeholder? Yang pertama dari ahli yang bernama Wibisono. Stakeholder merupakan pihak individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan secara langsung atau tidak langsung mampu mempengaruhi atau dipengaruhi kegiatan eksistensi suatu perusahaan. Selanjutnya, pendapat ahli kedua yaitu Freeman. Dia memberi pendapat bahwa stakeholder itu merupakan pihak individu atau kelompok masyarakat yang saling mempengaruhi dan juga dipengaruhi guna mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya, ahli yang ketiga yaitu Bissett. Pihak individu atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau perhatian atas suatu masalah tertentu. Di sini ahli yang berikutnya dari ISO 26000 SR, yaitu individu ataupun pihak kelompok yang mempunyai kepentingan atas suatu keputusan serta kegiatan organisasi. Yang terakhir di sini saya ambil dari WA1000 SES, kelompok yang mampu mempengaruhi atau terpengaruh atas suatu kegiatan, layanan produk, serta performa pada suatu perusahaan. Di sini, dari 5 ahli di sini, hampir semuanya menyatakan satu perusahaan, tapi stakeholder bukan hanya digunakan untuk suatu perusahaan, tapi stakeholder mencakup berbagai macam lini termasuk dalam dunia pendidikan.
Baiklah, kita lanjutkan. Untuk jenis-jenis stakeholders, pada umumnya stakeholder itu terbagi berdasarkan posisi, kekuatan, serta pengaruhnya. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, stakeholder utama atau primer, yaitu stakeholder yang erat kaitannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, dan program. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder, pihak yang tidak akan berhubungan langsung atas suatu program, kebijakan, atau suatu proyek. Yang terakhir, stakeholder kunci, kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan suatu keputusan. Dari sini saya harap anak-anak semua sudah mengerti apa arti stakeholder, terus dari pendapat-pendapat beberapa ahli serta jenis-jenisnya. Mari kita bicara lebih fokus lagi pada stakeholder pendidikan. Untuk stakeholder pendidikan terdapat 5 komponen stakeholder, yaitu masyarakat, orang tua, peserta didik, negara, dan pengelola profesi pendidikan. Ada juga yang meringkasnya menjadi 3, yaitu yang pertama sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Baiklah, kita urai lagi dari yang paling atas, yaitu kita mulai dari skop atau skala yang paling besar atau nasional. Dunia pendidikan tidak lepas dari peranan penting dari Presiden RI, yang mana akan membawa arah atau alur pendidikan kita ke arah yang lebih baik, yang mana nantinya dibantu oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek. Dari situ nanti akan turun ke yang lebih bawahnya lagi, yaitu tingkat provinsi dibantu oleh seorang gubernur. Itu tadi dari skala nasional, kita lanjut ke skala provinsi. Dalam skala provinsi, tanggung jawab suatu pendidikan tidak lepas dari peran seorang gubernur, yang mana nanti akan dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Cabang Dinas Wilayah, dan nantinya akan melibatkan kepala sekolah di berbagai wilayah dalam provinsinya. Selanjutnya, ini yang paling berhubungan dengan kita, yaitu stakeholder dalam lingkungan sekolah. Stakeholder dalam lingkungan sekolah tidak lepas dari beberapa pemangku kebijakan, ada kepala sekolah, komite, kepala tata usaha, wakil kepala sekolah, yang mana wakil kepala sekolah terdiri dari 3. Yang pertama, wakakurikulum, yang kedua, wakakesiswaan, yang ketiga, wakahumas, yang keempat, wakasarpras. Kepala tata usaha akan mengelola segala jenis administrasi sekolah yang dibantu oleh staf TU dan karyawan. Kepala sekolah akan menjadi pimpinan di sini, menggerakkan semua lini pendidikan dengan bantuan dari wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya. Berikut saya sampaikan stakeholder yang ada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Kediri. Di sini saya perkenalkan yang pertama, berikut adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, yaitu Bapak Dr. Andes Sumiarso, MSI.
Selanjutnya, berikut adalah Bapak Kepala Sekolah kita, Kepala SMA Negeri 3 Kediri, Bapak Rozik SPD MSI. Selanjutnya, yang tidak lepas dari stakeholder sekolah, yaitu peran serta dari masyarakat, yang mana peran serta dari masyarakat tersebut diwakili oleh wadah yang namanya komite. Makanya di sini kita bekerja sama dengan masyarakat, terutama di sini dalam bentuk komite yang kita ambil dari tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Di sini kita mempunyai ketua komite, tentunya kalian semua nanti pasti sudah mengenali bahwa ketua komite kita adalah Direktur Utama Andika FM, yaitu Bapak Rafiq Huda SH. Berikutnya, untuk sekolah maju tidak lepas dari peran serta dari staf usaha, tata usaha, yang mana di sini dikepalai oleh Ibu Fistiarta Kunita Rizky SEMM. Di sini untuk segala urusan administrasi kalian di SMA Negeri 3 Kediri bisa berhubungan langsung dengan staf TU di bawah kepemimpinan Ibu Fistiarta Kunita Rizky SEMM. Selanjutnya, untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 3 Kediri tidak lepas dari peran serta Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 3 Kediri, yaitu Bapak Misbahul Ibad MPD. Selanjutnya di sini mengenai kesiswaan, kebetulan saya sendiri yang menjadi Wakasek Kesiswaan, Ibu Jarminingsih SPD. Di sini nanti selama kalian menjadi siswa-siswi SMA Negeri 3 Kediri, untuk urusan kesiswaan kalian bisa bertanya atau mungkin menggali lebih lanjut kepada saya pribadi, dipersilahkan. Selanjutnya di sini stakeholder yang sangat-sangat vital, yang mana akan menjaga hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintahan, dengan birokrasi dan sebagainya, yaitu Wakasek Humas Bapak Sujarwo SPD. Berikutnya, Wakasek Sarana Prasarana, yang mana di sini juga sangat vital sekali, yang akan menjaga agar sarana prasarana SMA Negeri 3 Kediri selalu dalam keadaan baik, bahkan bisa selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang mana di sini Wakasek Sarprasnya yaitu Bapak Teguh Tri Santoso. Anak-anakku semua, selain yang saya sebutkan ini tadi, kita juga tidak lepas dari berbagai macam stakeholder yang lainnya yang ada di SMA Negeri 3 Kediri, seperti Kepala Perpustakaan, Kepala Lab, dan yang lain sebagainya. Saya harapkan nanti kalian di sini bisa mengenal lebih baik, lebih lanjut, waktu kalian bisa masuk di SMA Negeri 3 Kediri. Saya harap pandemi akan segera berlalu, kita bisa berjumpa, bertatap muka, dan KBM akan berlangsung dengan baik seperti dahulu. Demikian dari saya mengenai stakeholder, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Thank you very much. See you on the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sekilas tentang stakeholder atau pemangku kepentingan di SMA Negeri 3 Kediri. Mungkin anak-anak ingin bertanya juga, apa tujuannya siswa baru ini, terutama Bu Jarmi, untuk tahu lebih banyak atau mengetahui tentang stakeholder di SMA Negeri 3 Kediri? Ya.
anak-anak dipersilahkan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai stakeholder di SMA Negeri 3 Kediri. Mungkin bisa tanya langsung, bisa juga melalui sarana media sosial di SMA Negeri 3 Kediri, juga memiliki web, email, mungkin bisa juga melalui WhatsApp. Gitu. Ya, karena tak kenal maka tak sayang nanti. Ya, Siapa kalau ini tidak gitu kenal, ya? pasti tidak sayang. Oke, baik, terima kasih Bu Jermi waktunya. Terima kasih atas kesempatannya pulang. Baik, dan anak-anak siswa baru SMA Negeri 3 Kediri, itu tadi materi kita tentang stakeholder atau pemangku kepentingan di SMA Negeri 3 Kediri. Jangan lupa untuk membuat resume sebagai laporan dan selalu menjaga kesehatan dalam situasi pandemi saat ini. Tetap semangat dan saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.